Oke, ya, bacaan kita untuk kali ini, saudara-saudara, pertemuan ke-14 untuk narasi Elia adalah 1 Raja-Raja 20 ayat 33 sampai 43. 1 Raja-Raja 20 ayat 33 sampai 43. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah, ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, pukullah aku. Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain. Lalu ia berkata, pukullah aku. Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu, segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Ya, seperti yang sudah saya singgung dalam pertemuan lalu, saudara-saudara, episode penutup dalam pertemuan yang sebelum ini, yaitu episode penutup peperangan
antara Israel versus Aram itu merupakan sebuah ajakan narator, pencerita, untuk melakukan evaluasi terhadap Raja Ahab. Kembali karakter kepemimpinan Raja Ahab mendapat sorotan, dievaluasi di dalam cerita ini. Jadi penutup cerita yang lalu itu mengantar kita masuk dalam episode hari ini yang sebetulnya merupakan sebuah evaluasi terhadap karakter Ahab. Nah, kita tahu bahwa di dalam pandangan pengarang Deuteronomis ini adalah pengarang di belakang kitab-kitab Ulangan sampai dengan 1 dan 2 raja-raja. Jadi Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 2 Samuel, dan 1 raja-raja dan 2 raja-raja, itu pengarangnya adalah pengarang yang berada dalam satu garis pandangan teologi yang sama, yang disebut sebagai pengarang Deuteronomis. Nah, termasuk kitab 1 Raja-Raja. Nah, dalam pandangan pengarang Deuteronomis, saudara-saudara, sebuah peperangan itu adalah miliknya Tuhan. Peperangan itu milik Tuhan. Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa untuk menentukan kapan saatnya bertempur, di mana letak pertempuran berlangsung, dan siapa pemenang dari pertempuran itu. Itu Tuhanlah yang menentukan dan berdaulat. Termasuk apabila kemenangan sudah dicapai, maka semua tawanan perang, semua pampasan atau jarahan perang adalah milik Tuhan. Itu konsepnya. Jadi pengarang Deuteronomis itu melihat bahwa peperangan dengan semua pernak-perniknya itu adalah haknya Tuhan. Oleh karena itu, membiarkan tawanan perang tetap hidup atau menumpasnya itu bukan pihak pemenang dalam peperangan. Sekalipun itu seorang raja, itu konsep di dalam keyakinan terhadap Yahweh. Karena sebenarnya raja yang sejati itu ya Yahweh. Gitu. Jadi kalau ada peperangan dimenangkan oleh Israel, maka pihak pemenang ini tidak boleh menentukan apapun terhadap hasil peperangan itu, termasuk membiarkan musuhnya tetap hidup atau menumpasnya, itu bukan hak mereka. Hak itu hanya ada pada Tuhan. Jangan dilangkahi oleh siapapun. Nah, latar belakang pemikiran ini atau latar belakang keyakinan ini harus kita pahami dulu, ya, untuk kita dapat mengerti episode bacaan hari ini dengan lebih baik. Karena itu background pemikiran yang penting sekali. Oke. Sekarang kita mengarahkan pandangan kepada tokoh Raja Ahab. Melewati semua proses 2 kali pertempuran melawan Aram, dari sejak semula sampai kemenangan yang kedua kali, seharusnya Ahab itu tahu siapa Yahweh itu, siapa Tuhan itu. Sebab memang tujuan dari Tuhan
membawa Ahab di dalam kemenangannya melawan Aram, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, supaya kamu tahu siapa aku. Ya. Supaya Tuhan mereveal dirinya. Siapa Tuhan itu. Seharusnya Ahab tahu. Sebab dia sebelumnya grogi. Dia tidak yakin dia memenangkan peperangan itu. Bahkan kita tahu sebelumnya dia takut sekali. Digertak saja oleh Aram, oleh Raja Ben-Hadad II, dia sudah kedernya setengah mati. Gitu ya. Tetapi bahwa dia bisa 2 kali memenangkan pertempuran yang tidak seimbang dengan Aram, harusnya Ahab sudah tahu bahwa itu bukan pekerjaan dari dirinya. Harusnya Ahab tahu kemenangan itu berasal dari Tuhan. Kemenangan itu bukan miliknya, melainkan sepenuhnya milik Tuhan. Termasuk, nah ini penting, ya, termasuk tawanan dan pampasan perang itu adalah hak Tuhan. Soal menumpas Raja Ben-Hadad II atau melepaskan Raja Ben-Hadad II itu bukan menjadi hak Ahab. Raja Ahab sama sekali tidak berhak menentukan untuk melepaskan Ben-Hadad atau tidak. Tetapi justru narasi ini bercerita, itulah yang dilakukan oleh Ahab. Dia menentukan sendiri nasib Ben-Hadad. Di dalam ayat 34-35 disebut, lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Ayat 34-35 itu percakapan negosiasinya. Dan diakhiri dengan Ahab melepaskan Ben-Hadad dengan membiarkannya pergi. Di sini cerita ini ingin menunjukkan bahwa Ahab kelihatan sekali tidak tahu batas. Dia tidak tahu boundary-nya. Batas yang seharusnya mengatur sikap dan tindakannya. Meskipun itu tidak berarti dia agresif menerabas batas, justru sebaliknya, narasi ini menceritakan betapa Ahab itu terlalu lunak. Dia kelihatannya baik. Raja Ben-Hadad dilepaskannya. Begitu saja hanya dengan sebuah perjanjian. Kita melihat di situ sepertinya Ahab memang tampil baik. Tapi sebenarnya dia salah. Menjadi orang baik itu penting dan harus. Tetapi baik itu tidak sama dengan lunak. Baik tidak berarti selalu benar. Dalam kasus Ahab ini, Ahab itu baik, tetapi dia tidak memiliki ketegasan, sehingga dengan mudahnya dia dimanfaatkan orang. Sejak semula, Ben-Hadad sudah mengatakan, aku ini saudaramu. Lah tadi waktu perang ngancam-ngancam, sekarang sudah kalah bilang saudara. Tetapi itu dimakan, dibeli oleh Ahab. Sehingga akhirnya bahwa dia melepaskan Ben-Hadad begitu rupa dengan mudahnya. Nah, ini penting, saudara-saudara, kelihatannya sederhana, tapi disinilah letak salah satu kesulitan
menjadi orang baik. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus menjadi orang baik, tetapi menjadi orang baik tidak mudah juga. Ya. Menjadi orang baik tidak sama dengan lunak. Menjadi orang baik tidak sama dengan tidak ada boundary. Menjadi orang baik yang bagaimana menjadi baik namun tidak gampang dimanfaatkan orang kebaikan itu. Itu tidak mudah kita tahu itu. Ya. Dalam realitas kehidupan tidak mudah ya, menjadi baik tanpa dimanfaatkan. Karena apa? Karena kita di dalam hidup ini membutuhkan yang namanya boundary, batas. Contoh dari kasus Raja Ahab itu memberi pelajaran kepada kita tentang pentingnya boundaries itu. Sebelum bersikap, sebelum bertindak, kita harus tahu lebih dulu dan menetapkan batas yang harus dijaga. Boundary itulah yang akan menjadi pengukur apakah doing this and doing that itu sudah melewati batas atau tidak. Masih bisa ditolerir atau tidak. Kalau batasnya kita tidak tahu, kita tidak menetapkan batas, bahkan tidak ada batas, maka otomatis kita juga tidak tahu mana yang benar dan mana yang di luar batas yang benar. Bukan? Kalau kita tidak punya boundary-nya, ya kita tidak tahu kita ini melanggar boundary atau tidak. Sama seperti Ahab, dia tidak tahu boundary-nya, yaitu bahwa yang namanya perang dan tawanan perang itu milik Allah. Itu milik Yahweh. Sebab yang menentukan kemenangan dalam peperangan itu Yahweh. Oleh sebab itu, hak sepenuhnya harus diberikan kepada Yahweh. Itu boundary. Itu yang tidak disadari oleh Ahab. Maka dengan entengnya, dia menentukan sendiri untuk melepaskan Ben-Hadad II. Apapun alasannya, dia salah. Karena dia melepaskan Ben-Hadad menurut maunya sendiri. Dengan enteng dia menyebut Ben-Hadad saudara, berbaik-baikan, dan kemudian bikin perjanjian untuk melepaskan musuhnya itu. Padahal itu salah. Dan dia harus membayar mahal atas kesalahan itu. Bersikap seperti Ahab tanpa boundary itu memang berbahaya, saudara-saudara. Dalam arti tertentu, harga atau ongkosnya mahal. Kalau kita tidak menetapkan boundary, maka bahkan kebaikan pun bisa menjadi bumerang untuk kita. Ya. Itulah yang kemudian dibahas di dalam cerita ini, dalam bentuk narasi yang dramatis. Ya. Itulah yang kemudian terekspresikan di dalam penggalan cerita berikut. Jadi episode kali ini tuh ada 2 penggalan cerita. Kita masuk sekarang pada penggalan cerita yang kedua tentang nabi yang minta dipukul temannya itu. Ayat 35 sampai dengan 42.
Nah, sekali lagi, di sini tampil seorang nabi anonim. Disebutkan di ayat 35 dan 41, seorang dari rombongan nabi. Yang dilakukannya adalah tindakan kenabian yang disebut symbolic act. Symbolic act. Jadi si nabi tidak berbicara, tetapi dia melakukan sebuah tindakan simbolis. Tetap sebuah tindakan profetik, ya, tindakan kenabian, tetapi tidak dalam bentuk ucapan, melainkan dalam bentuk tindakan simbolis yang tersamar. Itu yang disebut symbolic act. Nah, mungkin bagi kita pembaca di masa kini, memang ini terkesan cerita ini rada janggal, gitu ya. Kok pakai minta dipukul segala, pakai ada dimakan singa dan sebagainya karena nggak nurut, ya. Itu semua memang pola pemikiran yang tentu saja agak jauh dari kita, ya. Tetapi yang kita harus tangkap adalah di sini message-nya, ya. Karena ini sebuah symbolic act yang pada zaman para nabi dahulu itu sangat lazim. Para nabi itu lazim melakukan tindakan-tindakan symbolic act. Seringkali memang terkesan ekstrim, janggal, dan tidak lazim. Contohnya adalah Anda ingat Nabi Hosea. Dalam perjanjian lama ada seorang nabi namanya Hosea yang melakukan tindakan symbolic act. Dia disuruh mengawini seorang pelacur sampai kemudian dikhianati berkali-kali, ya, untuk memberikan sebuah pesan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu begitu. Mereka terhadap Tuhan itu seperti seorang pelacur yang berkali-kali berzina dengan orang lain. Jadi Nabi Hosea melakukan tindakan symbolic act itu untuk mengekspresikan pesan Tuhan secara tersamar di situ. Jadi itu memang sebuah kelaziman dalam perjanjian lama, gitu ya. Kita memang harus mengakui itu, sekalipun itu sangat berbeda jauh dengan dunia kita sekarang. Yang harus ditangkap tetap sekali lagi adalah tujuannya dan arti dari tindakan simbolik yang mengandung pesan kenabian itu, ya. Jadi baik Yesaya maupun nabi anonim itu di sini memang diberi perintah oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tindakan simbolik yang profetik. Tujuannya kali ini dalam kasus Raja Ahab jelas, yaitu untuk menegur tindakan Raja Ahab yang tidak mengenal boundary tentang kedaulatan Tuhan di dalam peperangan. Sehingga dengan entengnya dia melepaskan saja Raja Ben-Hadad II seolah-olah dia yang berkuasa untuk itu. Nah, sikap dan tindakan yang tidak kenal dan tidak punya boundary ini, batasan ini, bisa sangat runyam dan mencelakakan. Ini pesan yang ingin disampaikan dengan keras sebetulnya di sini. Sebab apa, saudara? Sebab semua hubungan di dalam kehidupan ini, semua hubungan, semua relation, semua perkara harus ada boundaries-nya. Harus. That is life. Ya. Hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, hubungan antar teman, hubungan antar tetangga,
hubungan dengan saudara seiman, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan rekan sepelayanan, dan seterusnya. Semua itu harus ada boundary-nya. Bahkan yang namanya kebaikan, yang namanya kasih sayang, juga harus mengenal batasan. Apabila tidak, akan berubah menjadi too soft, akan berubah menjadi spoiled, menjadi terlalu lunak dan dimanjakan. Hubungan yang tanpa boundaries akan bergerak menjadi menggampangkan, tidak tahu diri, atau menghilangkan respect. Dan itu tidak sehat. Ya. Kalau pakai istilah orang Jawa bilang ngelamak. Ya. Orang Jawa bilang ngelunjak. Kalau ada hubungan yang kehilangan boundary, maka itu akan bergerak menjadi ngelamak. Raja Ahab itu ngelamak karena Tuhan punya batasan dan punya hak, oleh dia dilanggar begitu saja. Ya. Kelihatannya dia seperti orang yang melakukan kebaikan, tapi sebenarnya dia salah. Nah, itulah yang menjadi pelajaran penting di dalam narasi ini yang ingin ditegaskan oleh sang pencerita. Nah, ada sedikit ironi di dalam adegan ini, saudara-saudara. Dan itu terlihat amat kontras. Ya. Saya tadi menyinggung tentang itu. Tidak adanya boundary. Ya. Itu akan menggoda orang untuk orang melakukan sesuatu dengan perkiraan bahwa tidak ada apa-apa. Gitu. Ya. Dia tidak akan di-warning apa-apa. Nah, ketika orang itu tidak mendapatkan warning, yang namanya manusia itu cenderung untuk kelewatan. Ya. Ya. Kalau manusia tidak mendapatkan warning, dia akan cenderung menggampangkan. Ya. Kalau dia menerima kebaikan dan dia tidak mendapat warning, dia akan cenderung taken for granted. Ya. Itu sifat manusia. Itu sebabnya saudara-saudara cerita ini amat penting. Ya. Kasus Raja Ahab ini mengingatkan kita tentang pentingnya orang itu menyadari dalam semua hubungan harus ada boundary yang sehat. Ya. Nah, ada sedikit ironi dalam adegan ini. Dan ini terlihat kontras. Di satu sisi, Ahab itu tampil baik dalam tanda kutip. Dan tampil murah hati. Kepada siapa? Kepada Raja Aram, bukan? Lawannya itu. Ben-Hadad yang kemudian dilepasnya begitu saja. Tetapi kemudian di lain sisi dia tampil galak. Dia tidak kenal belas kasihan. Dan dia tampil tegas dalam tanda petik terhadap nabi anonim yang menyamar sebagai orang yang terluka akibat dipukuli. Dan dengan ketusnya Raja Ahab berkata, begitu jugalah hukumanmu. Engkau sendiri telah menetapkannya. Galak amat, ya. Dia tahu-tahu menjadi bersikap galak dan tidak muncul kebaikannya dan tidak muncul kemurahan hati dan rasa belas kasihannya sama sekali. Seolah-olah dia mengatakan wis tanggungan dewe, gitu. Ya, kamu salah ya tanggunglah sendiri. Sekarang kamu dipukuli kapok rasamu, rasain sendiri, gitu. Ya.
Jadi kini kita di sini tiba-tiba mendapatkan kesan Ahab itu berbeda. Ya. Tadinya dia tampil begitu baik, berbelas kasihan kepada musuhnya, sekarang tiba-tiba terhadap rakyatnya, dia tampil begitu garang dan tidak ada belas kasihan. Artinya apa, saudara? Artinya kebaikan Ahab itu tidak asli. Artinya kebaikan kalau tanpa batasan, tanpa boundary, kebaikan itu tidak akan konsisten. Dan kebaikan itu tidak akan menjadi asli baik. Kebaikan itu bukan sebuah karakter. Padahal kebaikan yang asli itu adalah kebaikan yang lahir dari karakter seseorang. Kalau ini kebaikan yang lahir karena tidak kenal boundary. That's difference. Ya. Itu yang ingin disampaikan dalam cerita evaluasi, seperti yang saya katakan tadi. Episode ini adalah sebuah episode evaluasi terhadap karakter Raja Ahab. Nah, sekali lagi, karakter Raja Ahab kena teropong. Dan kegagalannya mengenal boundary yang Tuhan tetapkan membuat dia harus membayar mahal dengan keselamatannya sendiri dan juga keselamatan rakyatnya. Kata Nabi Tuhan itu kepadanya begini, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Kelihatannya hukuman ini kejam sekali, tetapi sebenarnya hukuman ini ingin menegaskan betapa kerasnya Tuhan itu menegur Raja Ahab yang tidak mengenal boundary. Ya. Karena kalau kita di dalam hal ini tidak mengenal boundary, maka itu sebuah tindakan yang mencelakakan diri sendiri. Jadi sebetulnya hukuman ini bukan Tuhan yang melakukan. Ini hukuman yang dibikin sendiri oleh Ahab. Seperti yang dia katakan kepada Nabi itu. Kamu sendiri yang salah kan? Sekarang kamu dipukuli orang, merasakan sendiri. Sebetulnya yang dikatakan Ahab itu yang mau Tuhan katakan kepada Ahab. Yaitu bahwa jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak kenal boundary, maka dampaknya akan menghantam kamu sendiri. Hukuman ini bukan hukumanku, tetapi ini hukuman yang kau ciptakan sendiri. Itu yang ingin disampaikan dalam narasi. Nah, tetapi instead of bertobat setelah ditegur, Ahab kembali menunjukkan karakternya yang lemah dan jiwanya yang kerdil. Kita baca, lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria. Ayat 43. Orang yang berjiwa besar, tidak kerdil, tidak akan segan mengakui dirinya salah. Kalau orang berjiwa besar, dia tidak segan untuk mengakui dirinya salah. Sebaliknya, orang yang tidak mau own his or her mistakes, cuma menunjukkan justru kekerdilan jiwanya. Dan itulah Ahab.
sekaligus adegan penutup ini menyiapkan kita sebagai pembaca untuk memasuki episode penting di pasal 21 nanti. Sekarang kita hanya disiapkan sedikit untuk menghadapi nanti episode berikut di pasal 21. Kita ditutup di sini dengan sebuah evaluasi terhadap Raja Ahab. Seorang raja yang karakter kepemimpinannya amat lemah dan tidak kenal boundary yang betul dan susah mengakui kesalahannya. Dia tidak mau own his mistakes dan justru menunjukkan kekerdilan jiwanya. Nah, kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikut dengan pasal 21 yang merupakan bagian cerita yang cukup penting dalam riwayat hubungan antara Ahab dengan Elia. Ini kita masih ada di dalam jalur narasi Elia, dan untuk itu sebabnya kita membahas terus apa yang terjadi pada Raja Ahab, sekalipun dalam dua pasal ini, dalam pasal 20, maksudnya Nabi Elia tidak muncul sama sekali. Dan mengapa kita sudah membahasnya? Ya. Nanti pasal 21, Elia akan muncul lagi. Oke, kita sampai di sini, saudara. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan episode selanjutnya. Saya berhenti sampai di sini. Data pipi. Data pipi. Iya, sebentar ya Tante ya. Saya matikan dulu rekamannya.